Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأظهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Lanjutan pembahasan tentang ruh dan urusan-urusan barzakhiyah Al-Majalis Ar-Ramadaniyah hari ke-11. Jadi sudah saya sampaikan kemarin, urusan roh ini harus difahami seukuran yang ada di kitab-kitab saja, yang diajarkan oleh para ulama, aulia, dan jelas lebih baik kalau ingin memahami sempurna tentang urusan ruh, urusan barzah ini, kita ke kalamul aulia daripada ke kalamul ulama yang ahli zahir saja. Tapi kalau ulamanya ulama rabbani ya nggak ada masalah, yang jami' bainal ilm wal wilayah. Alasan saya apa? Kita kalau mau tanya ya cari orang yang ahli urusan itu. Mau tanya tentang mobil ya ke ahli mobil. Mau tanya tentang makanan ya ke ahli makanan. Mau tanya tentang bangunan ke ahli bangunan. Mau tanya tentang ruh, tentang barzakhiyah ya ke yang sehari-harinya ngurusi urusan begituan, itu para aulia, para ahli thariqah. Luas sekali pembahasan tentang ruh ini. Dan kaitannya kemana-mana. Masya Allah. Jadi kalau kita mencari asrar yang ingin kita ambil dari para aulia, itu bukan hanya di kuburnya, Kata Ba'dul Habaib, kalau saya tidak khilaf, Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdullah bin Muhsin Al-Attas di majmu' kalam beliau dan beberapa habaib lain di majmu' mereka. Ini yang saya nukil khulasah ya, bukan lafadznya, khulasah pemahaman saya. Jadi gini, wali yang sudah di barzah itu katanya, ruh wali kan di barzah, ya, di barzah. Kita nyentuh saja bekas pakaian yang dulu beliau pakai di alam dunia, atau kita sentuh tasbihnya atau kopiahnya atau kitab yang biasa beliau baca, itu baru nyentuh aja sudah nyambung, itu sudah terasa beliaunya, sudah terasa. Makanya kita dapati orang-orang soleh itu senang menyimpan atharul aulia. Malah sampai kalau meninggal banyak sekali itu yang pesen, nanti tolong kopiah guru saya dimasukkan ke makam saya, kan banyak cerita-cerita begitu. Ini belum lama kejadian juga kan di Malang waktu ba'du talamid Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf wafat, belum lama ini juga ada wasiat begitu, juga dilaksanakan. Banyak itu. Dan itu saya sependapat. Sangat sependapat saya. Dan saya percaya hal-hal seperti itu. Ini saya nukil ya dari Syarhu Wirdis Sahar di Sayyidi Mustafa Al-Bakri halaman 206. Nih, perhatikan ini.
Wa qala ba'dul 'arifin innal waliyya idza dakhala makanan aw masya fihi tabqa fihi ar-ruhaniyatu 6 ashhurin kama yashhaduhu arbabul qulub fa kaifa bimakanin yaskunuhu. Saya tambah, apalagi makam beliau. Wa hadha 'ala al-aks min buyuti adh-dhalamah wal 'usah fa innaka tajiduha muhishatan la unsa biha wala ruhaniyah. Intaha. Berkata sebagian aulia, seorang wali kalau masuk satu tempat atau lewat saja, maka ruhaniyah beliau itu akan ada di situ selama 6 bulan. Bukan ruh loh ya, bukan ruh, ruhaniyah. Ruhaniyah ini panjang pembahasannya, saya nukilkan satu. Kalau Ustadz Imam memberi makna ruhaniyah barokah. Barokah si wali, tapi masih banyak makna-makna lain. Di sini pakai kalimat ruhaniyah, bukan ruhnya, ruhaniyah. Min ba'dil ma'ani ruhaniyah yang saya dengar waktu malam khol, Ustadz Imam ngobrol sama Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf Cirebon itu. Ya Abdullah, ish nutarjim ruhaniyah. Habib Abdullah Al-Kaf muridnya ya, diem Ustadz Imam, bas tarjim lahum al-barakah, barakah. Maka min ma'ani ruhaniyah al-barakah. Kama yashhaduhu, sebagaimana menyaksikannya arbabul qulub, orang-orang yang mempunyai hati, orang-orang yang bersih hatinya maksudnya. Fa kaifa bimakanin yaskunuhu, kalau tempat yang dilewati si wali saja itu sampai 6 bulan ada ruhaniyahnya, apalagi rumah beliau. Apalagi saya tambah ini makam beliau. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini semua yang saya bicarakan ini urusan ruh semua, urusan ruhani. Tidak bisa dirasakan dengan sentuhan tangan, dengan lidah, seperti merasakan masakan. Tidak bisa dicium seperti kita mencium wewangian. Tidak bisa dirasakan dengan mata lewat penglihatan, tapi lewat ruh kita yang merasakan. Jadi begitu. Wa hadza 'ala al-aks, sebaliknya rumah-rumah orang-orang zalim, orang-orang ahli maksiat, maka engkau dapati rumah-rumah mereka itu menyebabkan wahsyah, enggak enak. Kita merasa wahsyah, sepi-sepi enggak enak gitu kalau di bekas-bekas tempat maasi. La unsa biha, tidak ada kesenangan di situ. Wala ruhaniyah, dan tidak ada ruhaniyahnya. Wa yuhka annahu yujadu fi Baitil Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid ini gelarnya Sayyidut Ta'ifah, pimpinan Ta'ifatus Sufiyah. Jadi kalau di VG orang-orang Nahdlatul Ulama dan kita-kita juga orang-orang Nahdlatul Ulama dan di luar Nahdlah, pokoknya yang sunni-sunni itu, yarja'un fikihnya madzhabul arba'ah, tasawufnya Imam Al-Ghazali, urusan kalam sufiyahnya kembalinya gini, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu, unsun azimun yushahiduhu arbabul qulub, yang menyaksikannya orang-orang yang mempunyai hati. Ini di rumahnya Imam Junaid katanya, ini sampai di zaman nggak tahu ini Sayyidi Mustafa Al-Bakri menukil kalamnya siapa, sampai di zaman yang ngomong ini Al-Ghail itu masih dirasakan ada rasa unus. Masya Allah. Kalau ini riwayat saya dengar waktu saya ke Tarim dulu, waktu saya ziarah ke Tarim, saya ketemu satu orang. Orang itu menghadiri majelisnya Syekh Nuh kalau nggak salah itu. Syekh Nuh orang Amerika, Al-Amriki, orang Amerika, mursyid tapi ini.
Saya dapat cerita aja ini. Barangkali saya agak silap nama apa, tapi insya Allah sahih. Namanya Syekh Nuh Al-Amriki, bisa Anda tasih ke lulusan Habib Umar zamannya Habib Ahmad Ali Idrus Indramayu. Jadi Syekh Nuh Al-Amriki ini ziarah ke makam kutub-kutub. Memang mursyid ini. Beliau senang ziarah ke makam. Ini aukamakal, saya ceritakan, penting ini riwayat penting. Ini akan menjadi hikmah untuk kita pengikut Thariqah Alawiyah. Kata beliau, zurna magam Aqtab. Saya ziarah ke makam siapa yang di Syam itu? Al-Imam Ibn Arabi. Zurna Syekh fulan, disebut sama beliau kutub-kutub. Dan saya merasakan ruhaniyah di makom-makom mereka. Tapi saya tidak mendapatkan ruhaniyah yang lebih hebat dan lebih luar biasa seperti ruhaniyah yang saya dapati ketika saya berziarah ke makam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jadi ini omongan beliau ucapkan waktu beliau ziarah ke makam Faqih Al-Muqaddam. Nah, ini sedikit tentang Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Faqih Al-Muqaddam abuna wa syekhuna wa imamuna mursyiduna wa marja' isnadina fit tariqah. Faqih Al-Muqaddam ini memang unik ini. Wali yang satu ini unik ini. Kalau syuhra jelas kalah sama Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak bisa bohong gitu. Untuk urusan kemasyhuran fid dunya ya. Dan itu sudah diterangkan oleh Imam Al-Haddad dan habaib kita yang lain. Ruju'ul kalam ila Imam Al-Haddad bahwa zuhur Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam di alam barzah akbar wa zuhur Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani di alam dunia akbar wa ashhar. Dua-duanya ini memang pas kalau dibilang Gudbani, Imamani, Azimani, pas. Hanya ada itu tadi, ada keunikan. Kalau bahasa saya ini, saya ini kagum sangat dengan Syekh Abdul Qadir, sebagaimana saya juga sangat kagum dengan Faqih Al-Muqaddam, meskipun jenis kagum saya beda-beda. Kedua beliau ini unik, tapi uniknya beda-beda. Di antara beda uniknya tadi itu dibuktikan oleh Syekh Nuh Al-Amriki, ar-ruhaniyah war-rauhana, dan yang bangsa begitu-begitu itu yang beliau rasakan di makam kutub-kutub ada, hebat semua, tapi yang paling aneh, paling hebat, paling azim di depan Faqih Al-Muqaddam. Padahal beliau bukan Thariqah Alawiyah loh. Mursyid Thariqah apa saya lupa itu, mursyid Thariqah lain ini. Itu beliau utarakan waktu beliau ziarah ke Faqih Al-Muqaddam. Nah, las teliti. Faqih Al-Muqaddam ini memang menganggap anak kalau ada orang ziarah itu. Makanya sama Habib Alwi bin Syihab, kalau kita Al-Habib Imam Al-Qutub Alwi bin Abdullah bin Syihab itu gurunya Ustadz Imam, gurunya mutaakhirin, Balaghul Qutbiyah. Salah satu di antara aulia yang katanya yang mulia itu Ustadz Imam nggak pernah lenyap dari pelupuk mata beliau. Yang selalu muncul di depan mata itu kata Ustadz Imam, masyayikhnya itu yang selalu itu Habib Imamul Habar jelas, Habib Abdul Qadir satu, kemudian Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, sama Habib Alwi bin Syihab. Ini tiga ini yang saya tahu itu selalu nampak di depan mata kata beliau itu. Habib Alwi ini memberitahu kalau kita ziarah Faqih Al-Muqaddam, ngelapornya itu kayak ngelapor anak ke bapak gitu. Jadi beda dengan kalau kita ke makam-makam lain. Kayak ke walid aja, ya Abah, asabani kaza, ya Abah, suruh begitu. Syekh Faqih Al-Muqaddam menganggap anak kepada orang-orang yang berziarah kepada beliau. Rahim qalbuh, rauf, rahim. Itu yang dialami Syekh Nuh Al-Amriki itu menurut saya yang tidak terlalu ahli urusan ini, hanya cerita-cerita saja, hanya tahu riwayat. Itu min hadhihin nahiyah, beliau itu terlalu khoyir, siapa aja yang datang dianggap anak. Makanya harus ziarah ke Tarim, ke makam Faqih Al-Muqaddam, yang tidak mampu ya Fatihah. Ada ijazah musalsalah untuk tawassul dengan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, itu biasa
Rotib kita juga ada kan kalau habis baca rotib haddad kalau nggak salah itu. Ya Rabbana yassir lana umurana bijahi sayyidina Muhammad bin Ali itu. Itu saya ada isnad ijazah kalau untuk hajah terutama urusan batin ingin diberi futuh, ingin mimpi Nabi. Bahkan mujarrabah ada orang yang tidak pernah mimpi. Anak Darul Hadis ini tidak pernah mimpi Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Fiqih waktu awal-awal di Darul Hadis. Terus ya tawassal bil Fiqhil Muqaddam, baca itu ya Rabbana yassir lana umurana bi jahi sayyidina Muhammad bin Ali dibaca 100. Sebelum tidur malam itu juga mimpi Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir. Untuk urusan itu ya, untuk urusan duniawiyah juga boleh dicoba. Nih kalau ada yang mendengarkan yang mau lebaran yang barangkali belum ada biaya atau kurang biaya untuk anak, istri, andetolan, saudara. Bismillah, ajaztukum amalkan ini. Iqra ya Rabbana yassir lana umurana bijahi sayyidina Muhammad bin Ali mi'amarrah. Anda akan dianggap anak oleh Fiqhil Muqaddam dan akan dibantu insyaallah. Belum masuk lebaran tayassarat al-arzaq, beji fulus untuk urusan keluarga Anda insyaallah. Barakati sayyidil Fiqhil Muqaddam. Mujarrabah, yakin. Beliau itu Anda cinta kepada beliau, beliau lebih cinta lagi. Anda mendekat beliau, beliau lebih mendekati lagi. Dianggap anak. Orang-orang yang melarikan hatinya ke Sayyidina Fiqhil Muqaddam Muhammad bin Ali Balwi dianggap anak. Masya Allah, memang tidak seterkenal Syekh Abdul Qadir fi hadhihi dar, tapi magomnya sekelas itu. Sama-sama Qutbul Ghawth, sama-sama Qutbul Akwan. Wa nukila 'anil 'arif asy-Syarqawi quddisa sirruh fi syarhihi li hadzal wirid annahu qala inni adraktur ruhaniyah. Syekh Syarqawi kalau enggak salah Syekhul Azhar juga zaman dulu ini. Ini jama' bainal ilm wal wilayah. Kalau saya tidak salah ingat itu Azhari. Ini adraktur ruhaniyah bidari Syekhin Al-Hafni bi Misra. Ba'dan tigalihi garis bawahi muddatan tawilatan. Di rumah Syekh Al-Hafni, salah satu wali kutub juga, guru kami kata beliau Syekh Al-Hafni. Yang ingin tahu riwayatnya di Jami' Karamatul Auliya ada ini Syekh Al-Hafni. Saya mendapati ruhaniyah di rumah Syekh Al-Hafni di Mesir. Setelah lama beliau meninggal tetap ada ruhaniyahnya itu. Radhiyallahu anhu wa anhum wa nafa'na wa iyyakum bihi wa bihim wal aulad wad dzurriyyah wal ahbab fid darain fi lutuf wa afiyah bila mihnah dunya wa ukhra. Amin. Masyaallah. Ini pembahasan ruhaniyah al-auliya. Kalau bahas begini-begini itu kata guru saya Syekhun Nabi Ahmad itu yang pintar kita berpikirnya. Fa kaifa gitu, dinaikkan. Bi guburil anbiya fa kaifa bi qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa bi atharil anbiya wa kaifa bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau debu di Madinah itu tetap pasti ada atharun min athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada atharun min athari ahli al-bait. Atharun min athari ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi. Ada bekas malaikat Jibril di situ. Haramain itu. Makkah Madinah, apalagi tempat Mahbatul Wahyi. Di kamar Nabi, di tempat Nabi sholat, baik di Mekah, di Madinah. Wah, Masya Allah. Itu ada bekas malaikat Jibril, ya Allah. Padahal Musa Samiri yang menggemparkan itu kan dapat bekas itu, disusui malaikat Jibril pakai jari, kalau saya nggak salah, dari tafsir cerita terkenal itu. Itu aja bisa jadi begitu, bisa kasyaf. Itu Musa Samiri, apalagi kita.
kita mukmin, muhib li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min jumlati ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ilmu itu perlu ya. Kadang asar itu kalau kita nggak tahu riwayatnya jadi kurang yakin. Nah, kurang yakin ini masalah ini. Pulang dari Haramain jadi bawa asrolnya jadi sedikit. Makanya saya tekankan sebelum orang itu ziarah Tarim, ziarah Hadramaut, ziarah Gabr Nabi Hud, sebelum orang ke Haramain, bukalah, dengarkan, cari itu riwayat-riwayat yang seperti yang saya bahas tadi itu. Cari. Tentang pembahasan asar, pembahasan sumur mana yang pernah dirudai Nabi. Bi'ru Zamzam, tafal fihi al-Mustafa. Ini lain rasanya orang minum Zamzam yang tahu riwayat ini pernah dirudai Nabi dengan yang menganggap ini hanya asar Nabi Allah Ismail, barokah bekas Sayyidah Hajar. Kadang orang nggak ngerti. Tafala fihil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan lain-lain. Idza dakhaltal masjid, kalau Anda masuk ke Masjid Haram Makkah atau Madinah, asy'ar rasakan. Ingat dulu Rasulullah masuk ke sini, ashabu masuk ke sini, Nabi Adam ke sini. Yang ini yang Haram Makkah ya. Kemudian anbiya, mursalin, wa kam minal malaika. Kemudian layalil qadar fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Layalil qadar fi zamani sahabah. Layalil qadar di zaman khairul qurun qarni tsummal ladzina. Itu kan berapa jumlah malaikat yang ada di situ. Belum malaikat yang memang tugasnya berurusan dengan Ka'bah. Nah, ini asar. Kalau Anda masuk ke sana dengan membawa pemahaman ini, itu lain. Merasuknya pas kita pulang itu bekas-bekas barokah yang kita rasakan jauh dengan saya lihat sendiri dengan orang yang ke Haramain pokoknya umroh, lihat Ka'bah, sholat, cuklak pulang, ya lain. Beda, ilmu itu nggak bisa dipungkiri, memang harus dipahami. Ilmu ma yata'allaq bil haramain. Kemudian kalamul auliya, cari itu kalamnya wali-wali tentang Ka'bah, tentang Makkah. Ingat riwayatnya Ki Khalil Bangkalan yang begitu hormatnya kepada tanah suci sampai kalau mau buang air beliau keluar dulu dari macam-macam dari tanah haram. Itu semua kalau kita pahami beda nanti rasanya masuk itu. Ada ta'zim, ada takut, ada ingin barokah, ada tambah yakin, macam-macam itu. Nah, hal-hal semacam ini menyebabkan kita dapatnya lebih banyak. Jadi mendapat curahan rahmat minallahi azza wa jal lebih banyak, baik di Haram Makkah atau Haram Madinah, juga di Haram Tarim, di Magam Al-Auliya yang di Tarim itu. Zambal, ada lagi Magam Auliya di sana namanya Furaid, Akdar. Kalau di Haramain ada, nah ini perhatikan bagi yang ziarah Haramain, bukan hanya Ma'la dan Baqi, masih ada di sana makam-makam aulia yang lain itu. Kalau untuk orang Bandung boleh tanya itu ke Kiai Haji Ajengan Busiri sama Kiai Haji Muhyiddin Ajengan Deden, itu kan hampir tiap tahun umrah. Ustaz Aping boleh ditanya itu tahu tempat-tempat magam-magam aulia, magam-magam selain di Baqi dan di Ma'la. Ada yang saya tahu namanya Syubaikah. Syubaikah itu cuma sekarang kita sudah nggak bisa masuk ke sana, dari jauh aja itu, madep kalau ziarah. Nah itu nanti beda itu rasanya itu. Beda. Jauh ya Allah. Jangan sampai diberi rezeki. Na'udzubillah ini ya, diberi rezeki ziaratul haramain tapi mahrum dari barakatul haramain. Waliyadzubillah. Jadi memang ditakdirkan masuk tanah suci Makkah, tanah suci Madinah, sekaligus ditakdirkan juga oleh Allah tercegah dari barakatul haramain. Kan repot. Zahirnya zairul haramain, indallahnya dia mahrum. Ya masih lebih baik orang yang tidak pernah ziarah haramain tapi ala syauq, terjaga kerinduannya sampai dia meninggal. Kan ada ceritanya di Majmu' Kalam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad,
satu orang yang tidak kaya, yang miskin, tapi yunshidu syair, dia mengeluarkan syair jeritan kangen, rugi orang yang meninggal tidak pernah masuk ke tanah suci. Maka saya nggak hafal syairnya, pokoknya mengharukan itu syairnya orang itu. Saya baca di Majmu' Kalam Imam Al-Haddad itu. Sampai Habib Al-Haddad terharu mendengar itu. Begitu ini orang meninggal, tidak ada takdir ziarah Haramain, Imam Al-Haddad menyuruh orang untuk menghajikan badal buat orang ini. Dinafakoi oleh Habib Al-Haddad haji badal. Hadza ahsanu halan. Orang seperti ini. Kana faqiran miskinan tapi ala syauq. Dia diberi Allah rindu, itu ruhnya. Ruhnya orang ini bersih, diberi syauq ke Haramain sampai mati. Wa mata ala syauq. Otomatis matinya dia dalam keadaan rindu ke tanah suci ini menjadi kendaraan dia mencapai husnul khatimah daripada orang yang diberi rezeki ziaratul haramain tapi kurang adab, kurang i'tiqad, naudzubillah, tetap melakukan hal-hal yang dilarang seperti melihat wanita dengan syahwat di sana dan lain-lain, waliyadzubillah, sehingga dia raja'a minal haramain dalam keadaan mahrum, tidak mendapatkan, tercegah daripada barakatul haramain. Naam, yang paling utama jelas orang yang diberi rizki ziaratul haramain, diberi rizki adab, menjaga sopan santun selama dia di tanah suci Makkah, selama dia di tanah suci Madinah, selama dia di tanah suci Tarim, jelas itu yang paling afdal. Itu tadi halaman 206 ya, yang nukilan Al-Arif Asy-Syarqawi. Kitab masih sama, Syarhu Wirdis Sahar Sayyidi Mustafa Al-Bakri. Sebagai penutup, saya nukilkan kalam Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdullah bin Husain Bil-Fiqih dari kitab Kifayatul Raghib halaman 76. Wal khaiduna fiha ikhtalafu ala akthar min 1000 gaul, masyaallah. Jadi ulama-ulama yang tenggelam di dalam pembahasan masalah ruh ini ya, lebih dari 1000 qaul. Bisa Anda bayangkan, kalau 1000 ulama dengan 1000 qaul berbeda pendapat, maka masalah ruh ini memang masalah yang sangat-sangat sulit. Tapi saya senang dengar kata-kata 1000 ini, berarti pembahasannya kan 1000 pembahasan. Artinya banyak pembahasan, tinggal dicari saja. Kata-kata alfu gaul menunjukkan berarti ulama membahas sudah sampai 1000 pendapat, berarti kan banyak. Artinya boleh membahas ruh seukuran yang dibahas oleh ulama. Itu Habib Abdullah bin Husain Bil-Fiqih ya. Abdullah bin Husain Bil-Fiqih, isnad kita ke beliau itu, isnadnya Ustadzul Imam. Malah saya sudah pernah cerita di Wali Songo itu, Al-Imam Al-Habbar Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih itu berangan-angan kalau punya anak laki mau diberi nama Ali. Jadi waktu nenek saya Al-Habba Syarif Ummihani hamil, Imam Al-Habbar sudah niat nanti kalau lahir diberi nama Ali. Karena Al-Habib Abdul Qadir itu fani fi mahabbah Sayyidina Ali, yuhib jamal Imam Ali bin Abi Thalib. Wa yashhad bi qawli hadza, di kalam-kalam beliau kan sering itu cerita-cerita ru'ya Sayyidina Ali apa. Ketika malam lahiran apa pas lahir itu, salah satu itu didatangi oleh ruh Al-Habib Abdullah bin Husain Bil-Fiqih. Bilang sama Imam Al-Habbar, saya sekarang sedang datang hal saya ini, padahal udah meninggal lama ini di alam barzah. Nanti ini Abdullah anakmu ini akan mewarisi hal saya, Sami Abdullah. Terus diberi nama Abdullah. Akhirnya beliau berubah
dari nama Ali dirubah menjadi nama Abdullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. ثم إلى رشحنا الإمام الحبر القدر حبي عبد القادر بن أحمد بن الفقيه شأن الإمام الحبي عبد الله بن عبد القادر الفقيه حبي عبد الله بن مسلم الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه أولاد بنات وذريات وأزواج من انتسب إليهم في العلم والنسب. ثم الأرواح والإصابة متقدميهم ومتأخرهم وخلفاء الجميع. جميع عليك في زنبل الفرات أقدر جميع عليك في معلى وبقي والشبيكة ومن دفن من أولياء أنبياء في الحرمين. ثم إلى روح سيدي مصطفى البكري السيد محمد بن علي المالكي والإمام الشرقاوي وغيرهم من الإمام الجنيد من ذكر في هذا المجلس وابي عبد الله الحداد وعمر بن الرحمن الطاشي علي وارث ومن أمد رحمة الله دائما. ثم إلى كل نبي وكل رسول وكل ولي وكل ملك جميع ولي الجن وإلى حضرة النبي الفاتحة.